26 saja ya. Boleh lampunya kok. Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 26. Kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau.'" Kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih buat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan. Dan sewaktu kami mendengar Tuhan, waktu kami mengerti firman-Mu, ini mengubah kehidupan kami. Ini mengubah hati kami, ini mengubah cara pikir kami. Dan ini mengubah keputusan-keputusan yang kami ambil. Dan kami minta Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang membuat firman yang kami baca ini menjadi kehidupan. Karena kalau Engkau nggak beracara tengah-tengah kami Tuhan, yang kami terima hanyalah sebuah informasi. Tapi sewaktu Engkau beracara tengah-tengah kami, maka Tuhan, satu saja perkataan-Mu sudah cukup untuk merubah kehidupan kami. Itu yang kami minta Tuhan. Berbicaralah pada kami, gereja-Mu siap mendengar, kami siap mendengar, dan kami siap diubahkan. Kami siap ditegur, dan kami siap Engkau kuatkan Tuhan untuk menghadapi badai kehidupan. Kami berterima kasih dan kami percaya Engkau setia, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan sewaktu kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan, karena kami sudah bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah firman-Mu bersinar terang dan kami menerimanya dengan hati yang terbuka. Di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara boleh duduk kembali. Selamat pagi saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah menghadapi badai kehidupan. Nah, jika ada tahun badai universal, saya yakin saudara setuju sama saya, itu adalah tahun 2020. Setuju saudara ya? Enggak ada seumur hidup saya, ya saya belum hidup lama, tapi seumur hidup saya belum pernah melihat tahun seperti tahun 2020. Ini adalah tahun badai yang dialami oleh hampir setiap umat manusia. Nah, tetapi bagi saya pribadi, tahun badai terjadi bukan di tahun 2020, tapi bagi saya pribadi, tahun badai terjadi di tahun 2009. Nah, banyak dari saudara mungkin tahu ceritanya ya. Jadi saya baru saja selesai sekolah Alkitab, setelah 5 tahun di Dallas, mempersiapkan hidup saya untuk menjadi pendeta. Dan begitu saya kembali ke Sydney, saya belum ngapa-ngapain, saya sudah siap untuk merubah gereja dan merubah dunia bagi Yesus. Yang pertama kali terjadi dalam kehidupan saya adalah apa saudara? Saya didiagnosa leukemia. Nah, kalau saudara nggak tahu ceritanya ini menarik. Jadi ceritanya saya ingat banget, ini terjadi di hari Senin. Nah, tanggalnya saya lupa saudara. 15 Juni, ya itulah gunanya seorang mami ya. 15 Juni, saya ingat sekali hari Senin. Jadi waktu hari itu saya tuh masih fit saudara, badan saya masih sehat, nggak seperti sekarang masih kurus. Dan saya pagi itu masih lari pagi, jadi saya lari pagi sehat. Dan kemudian habis lari pagi saya mandi dan kemudian saya pergi ke dokter untuk cek darah. Jadi semua pasti baik-baik saja. Dan pulang dari dokter saya hidup seperti biasa, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Namun yang aneh, nah nggak tahu kenapa malam itu telepon berdering kira-kira jam 8 malam. Dan anehnya, biasanya saya nggak pernah ngangkat telepon di rumah. Saya malas saudara ya. Ada orang lain yang angkat telepon, tapi nggak tahu kenapa hari itu yang mengangkat telepon di rumah saya. Terus saya mengangkat telepon, dan ternyata yang menelpon adalah dokter GP saya. Okay? Dan dokter GP saya menelpon, saya kaget. Ini aneh ini, kenapa dokter saya menelpon jam 8 malam? Ini nggak wajar. Dan kemudian dia bertanya, "Yos, ada papi mami nggak?" Nah saya bilang, "Papi mami nggak ada di rumah."
Dok bisa kasih pesan kepada saya, nanti saya sampaikan kepada papi mami saya. Tapi dokter berkata enggak, kami mau langsung berbicara dengan orang tua kamu. Ya sudah, silakan. Jadi saya tutup dan saya nggak berpikir panjang. Saya balik ke kamar dan saya balik main PlayStation. Saya ingat banget tuh. Kalau saya balik main PlayStation, saya nggak berpikir panjang. Dan kemudian kira-kira sejam kemudian, orang tua saya pulang ke rumah dan saya dipanggil turun ke ruang tamu. Nah, saya deg-degan saudara ya. Saya dipanggil turun ke ruang tamu dan disuruh duduk di ruang tamu. Nah kalau saudara nggak tahu, itu adalah tradisi rumah kami yang berkata, saya ada dalam masalah. Oke? Itu berarti saya melakukan sesuatu yang bodoh dan saya ketahuan dan akan dihukum. Jadi waktu dipanggil ke ruang tamu saya deg-degan. Kenapa ini? Kenapa? Apa yang saya lakukan kali ini ya? Dan kemudian papi saya memberitahu saya bahwa saya didiagnosa terkena leukemia dan saya harus ke rumah sakit malam itu juga. Oke? Dan sampai hari ini, itu masih badai terbesar dalam kehidupan saya hari ini. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena sewaktu kita berjalan mengikuti Yesus, saudara dan saya harus menjawab pertanyaan tentang badai kehidupan. Nah, izinkan saya buat pengakuan ya saudara. Saya sudah lulus sekolah Alkitab, sekarang saya sudah lulus Master of Divinity. Tapi semakin saya belajar Alkitab, ada terus pertanyaan yang terus mengiang yang saya seringkali tidak tahu jawabannya. Dan salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan ini. Mengapa Tuhan Allah membiarkan kita umatnya mengalami rasa sakit dan penderitaan? Sudah pernah bertanya itu? Kalau Allah mengasihi kita, mengapa hidup begitu sukar? Tapi kalau Allah berkuasa, mengapa dia membiarkan kita menderita? Mengapa orang tua kita bercerai? Mengapa keluarga kita ada yang meninggal karena coronavirus? Mengapa saudara perempuan kita mungkin diperkosa? Mengapa kita kehilangan pekerjaan? Mengapa mengikuti Yesus begitu sukar? Dan pertanyaan ini akan dibahas oleh ayat yang baru saja kita baca. Dan ini sangat penting buat kita mengerti. Karena begini, saat saudara dan saya berjalan mengikuti Yesus, saudara dan saya tidak pernah akan lepas dari badai kehidupan. Gak bisa. Setiap dari kita akan menghadapi badai. Dan ini juga berbicara kepada gereja kita, saudara. Dengan adanya transisi yang baru di gereja kita, Pastor Sam berkata kita akan mengarah kepada Gospel Center Church, saudara jangan berpikir ini akan mulus. Karena yang menunggu kita di kemudian hari adalah badai. Maka dari itu sangat penting buat kita untuk mengerti apa itu Injil. What is the gospel? Ini concern saya pribadi ya saudara. Karena seringkali waktu saya dan berbicara Injil, seringkali kosakata kita berbeda. Karena banyak orang mengerti Injil itu sebagai Injil kemakmuran. Nah kalau saudara nggak tahu apa itu Injil kemakmuran berbicara seperti ini. Kalau saudara mengikuti Yesus, maka Yesus akan memberkati saudara dengan kelimpahan, kekayaan, dan kesehatan. Jadi saudara akan diberkati dengan hal-hal yang indah. Dan saudara tidak akan terkena badai. Tentu, Injil kemakmuran ini hari-hari ini sangat lemah. Kenapa? Karena COVID-19 terjadi. Jadi orang-orang Kristen mulai mikir, ini nggak logis. Bahkan orang-orang Kristen yang berkhotbah Injil kemakmuran, mereka sendiri kena coronavirus. Jadi mereka mulai, ini nggak logis. Jadi Injil kemakmuran sudah mulai ditolak akhir-akhir ini. Tetapi yang berbahaya adalah yang berikutnya. Yaitu Injil kemakmuran yang halus. Atau kalau saya boleh kasih nama lagi nih. Injil Disney. Saudara suka nonton film Disney ya? Kalau saudara nonton film Disney, itu cerita salah satu. Sama. Saudara mengalami masalah. Saudara mengalami tantangan. Saudara mengalami badai. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Happy ending. Jadi mereka berkata gini, saudara mengikuti Kristus, saudara akan mengalami masalah, saudara akan mengalami badai, tapi jangan khawatir. Kalau saudara bertahan dalam badai, maka Tuhan akan mempromosi saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara berlipat kali ganda, 2 kali lipat, seperti cerita Ayub. Dan saya yakin kalau saya ngomong begitu, ada banyak dari saudara yang berkata amin. Cuma saudara nggak ngomong karena saya udah bilang ini salah. Mari kita perjelas apa itu Injil sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya. Injil kemakmuran, mereka berkata bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Dan itu benar. Itu sangat benar. Mari saya beritahu. Tuhan lebih ingin memberkati saudara daripada saudara ingin menerima berkat Tuhan. Dia sangat ingin memberikan yang terbaik buat saudara lebih daripada saudara menginginkan yang terbaik daripada Tuhan.
Dan Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya hari ini begini. Injil Yohanes berkata begini, bahwa Allah itu adalah air hidup yang bisa memuaskan dahaga saudara dan saya. Dan yang menarik dari air hidup begini adalah begini. Saudara dan saya memiliki kehausan. Tapi saudara dan saya terus meminum dari sumber yang salah. Tetapi air hidup berkata, walaupun mereka minum daripada air yang salah, aku akan datang dan aku akan menawarkan mereka untuk minum daripadaku. Dan Yesus datang dan Yesus berkata, akulah satu-satunya yang bisa memuaskan dahagamu. Aku datang untuk memberikan kamu kepuasan. Dia datang dan dia yang mengejar kita. Dia ingin memberkati kita bahkan sewaktu kita tidak mencari dia. Dia ingin kita puas bahkan suatu kita puas dengan hal-hal yang sepele. Dia datang mencari kita. Karena itu benar Tuhan ingin memberkati saudara dan saya lebih daripada saudara dan saya ingin menerima berkatnya. Tetapi inilah kesalahan Injil Kemakmuran. Injil Kemakmuran berkata begini, bahwa berkat Tuhan adalah materi. Sedangkan Alkitab berkata, berkat terbesar yang Tuhan dapat berikan kepada saudara dan saya, bukan berkat uang, bukan kesuksesan, bukan keluarga yang baik, tetapi pribadinya sendiri. Yesuslah berkat terbesar Injil. Jadi kalau saya boleh simpulkan adalah begini, dialah air hidup yang memuaskan dahaga kita. Dialah roti kehidupan yang mengenyangkan kita. Dialah lagu yang kita nyanyikan. Kristuslah titik, bukan hal lain, bukan kesehatan, bukan kekayaan, bukan keluarga, bukan kesuksesan, bukan uang. Yesus harta utama kita. Jadi Injil bukanlah jika kita percaya Yesus, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Injil adalah jika kita percaya Yesus, kita mendapatkan Yesus. Saudara mengikuti saya sampai sini? Ini saudara harus mengerti. Karena kalau saudara mengerti ini, saudara sudah punya kunci untuk mengalami apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan saudara. Oke? Nah, saya akan berikan konteks ayat-ayat yang kita baru baca terlebih dahulu ya. Jadi konteksnya seperti ini. Paulus saat ini, dia sudah mengalami begitu banyak pengadilan karena imannya. Dan di setiap pengadilan terbukti bahwa Paulus tidak bersalah. Tetapi karena Paulus minta naik banding ke Kaisar, akhirnya dia mau gak mau harus dibawa ke Roma. Dan karena itu seorang prajurit Romawi bernama Julius ditugaskan untuk membawa Paulus dari Caesarea ke Italia. Nah tapi di zaman itu gak ada kapal yang langsung dari Caesarea kepada Italia. Jadi mereka harus berhenti di beberapa tempat dan mengganti kapal. Dan satu saat Paulus berkata kepada Julius, Julius sebaiknya kita berhenti dulu. Jangan berlayar lagi. Karena musimnya lagi jelek. Ini lagi musim badai. Jangan berlayar. Kita mending berhenti di Pelabuhan Indah untuk beberapa bulan. Tapi Julius menolak nasihat Paulus dan mendengarkan nasihat para pelaut. Dan akhirnya mereka jalan dan mereka lanjut. Dan akhirnya mereka terkena badai. Badai yang besar. Itu konteksnya. Dan yang menarik di cerita ini adalah Lukas ada bersama dengan Paulus. Dari mana kita tahu? Karena ada kata kita di situ. Jadi Lukas yang menuliskan kitab para rasul ada bersama Paulus di perjalanan itu. Dia mengalami badai. Dan dia mencatatnya dengan begitu rinci dan detail. Mengapa? Saya percaya ini alasannya. Karena sewaktu Lukas melihat bagaimana Paulus menghadapi badai kehidupan, Lukas melihat sesuatu yang berbeda. Dan dia berkata, kita perlu belajar dari Paulus bagaimana cara menghadapi badai kehidupan. Karena cara Paulus menghadapi badai kehidupan akan membantu kita untuk menghadapi badai kehidupan. Kenapa? Karena saudara hanya punya 3 pilihan hari ini. Kalau saudara mengikuti Kristus, saudara hanya punya 3 pilihan. Saudara baru saja keluar dari badai, saudara sedang ada dalam badai, atau saudara akan segera masuk badai. Saudara hanya punya 3 pilihan. Jadi saudara harus tahu bagaimana cara menghadapi badai. Nah, yang menarik dari badai ini adalah begini. Gak ada mujizat. Ya, saudara kalau ada badai senangnya ada Yesus lagi tidur di perahu. Tahu ya saudara ya? Ada Yesus di bawah, bangunin Yesus dan Yesus berteriak apa? Diam! Dan begitu Yesus berkata diam, semua badai berhenti sejenak. Saudara suka itu. Tapi di cerita ini, gak ada mujizat, gak ada yang supranatural. Tetapi yang kita bisa pegang adalah gini. Sewaktu Allah sudah berfirman, Dia pasti menggenapi perkataannya. Dan itu yang bisa kita pelajari. Saya bagi cerita ini menjadi 4 ya. Badai, paradoks, tujuan, dan kehadiran. Yang pertama, badai. Di ayat 13 sampai ayat 20. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan.
Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Oke, ini yang terjadi. Jadi waktu mereka mulai berlayar saudara, semuanya kelihatan baik. Gak ada tanda-tanda badai. Dan perjalanan dimulai dikatakan dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup dari selatan. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai yang mengerikan. Dalam sekejap kapal terombang-ambing oleh badai dan orang-orang di kapal melakukan segala sesuatu yang mereka bisa untuk menyelamatkan diri mereka dan kapal. Nah, saya nggak akan menjelaskan kepada saudara detail apa yang mereka lakukan teknisnya. Kenapa? Karena saya bukan seorang pelaut. Saya nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetapi intinya di ayat 20, ini intinya. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara lihat apa yang terjadi? Intinya begini, Lukas nggak mau saudara melewatkan. Mereka berada pada suatu badai yang sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka. Gak ada. Secara logika, secara manusia mereka sudah harusnya binasa. Gak ada yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini. Kita belajar bahwa badai kehidupan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan tanpa undangan. Saya berharap kalau badai kehidupan datang, mereka akan menelpon terlebih dahulu, memberitahu saya mereka akan datang, jadi saya bisa mempersiapkan diri. Ada saudara yang seperti saya? Tetapi setiap kali badai datang, mereka nggak pernah menelpon, memberitahu kita mereka akan datang. Yang diperlukan hanya satu telepon untuk berdering, untuk merubah angin sepoi-sepoi menjadi badai yang menghancurkan. Dan ini yang terjadi. Sebelumnya langit biru, matahari bersinar terang, dan tiba-tiba saja langit gelap dan matahari tidak ditemukan sama sekali. Kalau ada yang diajarkan tahun 2020 kepada kita adalah begini. Badai tidak membutuhkan undangan. Sampai hari ini COVID-19 terjadi begitu saja. Dan saudara sama saya dan saya kita masih mengalami efeknya sampai hari ini. Oke? Dan inilah sesuatu yang kita harus pahami tentang kehidupan kekristenan. Allah tidak pernah berjanji perjalanan kita akan mulus. Bahkan 2 tahun sebelum badai terjadi, Tuhan sudah berbicara kepada Paulus, Paulus, kamu akan pergi ke Roma dan kamu akan berdiri di hadapan kaisar untuk bersaksi tentang aku. Jadi Paulus sudah tahu bahwa suatu hari dia akan tiba di Roma. Tetapi yang Paulus tidak ketahui adalah bagaimana dia akan sampai ke Roma. Dan yang sering kali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya begini. Saudara dan saya kita peduli pada destinasi, kita peduli pada tujuan. Tetapi Allah peduli pada perjalanan jauh lebih daripada tujuan. Kita lebih tertarik untuk sampai ke tujuan, sedangkan Allah jauh lebih tertarik dengan perjalanan menuju tujuan. Oke? Pertanyaan yang harus kita hadapi adalah begini. Mengapa badai? Maksud saya gini ya. Ketika badai datang kepada orang seperti Yunus, kita bisa mengerti. Saudara ingat siapa Yunus? Jadi Yunus suatu hari mendengar dapat suara dari Tuhan, Yunus aku ingin kamu pergi ke Niniwe dan berkhotbah ke Niniwe. Tapi Yunus tidak taat kepada Tuhan, kemudian Yunus naik kapal pergi ke Tarsis. Dan karena itu Allah marah dan Allah mengirimkan badai untuk menghancurkan kapal itu. Saudara tahu ya,
Kalau saudara mengerti dengar cerita Yunus, saudara masuk akal. Ini logika masuk. Kenapa? Karena Yunus sedang tidak berjalan dalam kehendak Allah. Karena itu Allah mengejar dia dengan badai. Tetapi perhatikan kehidupan Paulus. Paulus sedang hidup dalam kehendak Allah. Adalah kehendak Allah untuk Paulus pergi ke Roma dan bersaksi di depan Kaisar. Tetapi pertanyaannya buat saudara dan saya begini. Mengapa Allah mengizinkan badai yang dahsyat untuk mengancam kehidupan Paulus? Dan kalau saudara mengikuti Yesus hari ini, cepat atau lambat saudara harus menjawab pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini seringkali diungkapkan seperti ini. Oke, ini perkataannya. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa dia mengizinkan kejahatan dan penderitaan? Saudara sering mendengar pertanyaan ini? Kalau saudara sedang ngomong sama orang skeptik yang menentang kekristenan, mereka bertanya, kalau Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa ada kejahatan dan penderitaan hari ini? Ada dua jawaban logis. Jawaban mereka seperti ini. Entah Tuhan itu maha kuasa, tetapi dia tidak maha kasih. Atau dia maha kasih, tetapi dia tidak maha kuasa. Karena kalau dia maha kuasa, dia mampu menghilangkan penderitaan dalam satu detak jantung. Bam! Tetapi karena kejahatan dan penderitaan masih ada hari ini, maka Allah tidak maha kasih untuk melakukannya. Atau yang kedua, Allah maha kasih, Allah nggak mau ada penderitaan, tetapi dia tidak maha kuasa untuk melakukannya. Saudara sering dengar ya argumen ini ya. Dan ini adalah argumen yang menentang kekristenan. Kenapa? Karena kekristenan percaya kepada Allah yang maha kasih dan maha kuasa pada saat bersamaan. Bukan salah satu. Nah, jadi saudara harus bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, mari saya beri jawabannya saudara. Ada satu kesalahan fatal dari asumsi jawaban pertanyaan ini. Okay. Ada satu pola pemikiran yang begitu cacat dalam asumsi kita. Ini asumsinya. Karena kita tidak bisa melihat tujuan dari badai kehidupan. Karena kita tidak bisa menemukan alasan yang baik di balik badai. Maka itu berarti bahwa tidak ada tujuan yang baik dari badai. Saya ulang, ini asumsi yang sangat salah. Karena kita tidak bisa melihat tujuan dari badai kehidupan, karena kita tidak bisa menemukan alasan yang baik di balik badai, maka itu berarti bahwa tidak ada tujuan yang baik dari badai. Saudara tahu nih, ini adalah pola pikir yang sangat bodoh. Saya beri contoh. Berapa banyak dari saudara, jujur ya, berapa banyak dari saudara pernah patah hati? Coba angkat tangan. Yang pernah patah hati, wow. Gak ada yang pernah patah hati di gereja ini, luar biasa ya. Wow, oke, saya jujur ya, saya angkat tangan. Oke, nah, ketika saya berusia 18 tahun, saya patah hati karena mantan pacar saya memutuskan saya. Nah, jelas sekali ya saudara ya, saya nggak usah ceritain detail. Jelas sekali dia yang salah. Dia yang salah, tapi dia yang mutusin saya saudara. Oke, dan buat saya itu nggak masuk akal. Kayak buat saya dia nggak punya alasan yang baik untuk memutuskan saya. Apalagi itu pacaran publik pertama dalam hidup saya. Karena pacaran sebelumnya pacaran di belakang layar saudara ya, karena di Sydney. Tetapi, jadi waktu itu terjadi saya nggak bisa melihat apa alasan yang baik kenapa dia harus memutuskan saya. Tetapi kalau hari ini saya melihat ke belakang, saya sangat bersyukur bahwa saya tidak menikah dengan dia. Walaupun waktu hal terjadi, saya sangat yakin dia adalah orang yang saya harus nikahi. Saudara mengerti nih, penambahan usia, kan gak enak kata penuaan ya. Penambahan usia mengajarkan kepada kita kebenaran ini. Saudara tahu ini, saya beri contoh lagi. Ya, saudara yang sudah menikah. Berapa banyak dari saudara bersyukur dan berterima kasih saudara tidak menikah dengan mantan pacar saudara? Angkat tangan. Kalau saudara gak angkat tangan, ketahuilah saudara akan menerima badai dalam perjalanan pulang dari gereja. Saudara tahu ini. Jadi begini, kalau perbedaan intelektual antara hari ini saya dan saya 18 tahun yang lalu membuktikan bahwa ada alasan yang baik di balik badai yang saya tidak mengerti. Bukankah hal ini jauh lebih benar tentang Allah? Kenapa? Karena kesenjangan intelektual kita dengan Allah bukan hanya 15-18 tahun, tetapi tidak terbatas. He's infinite.
Karena itu adalah satu arogansi, ada satu kesombongan untuk kita berasumsi bahwa jika tidak ada alasan yang baik yang bisa kita lihat, maka tidak ada alasan. Itu yang pertama. Kalau begitu Yos, oke, itu badai. Bagaimana cara kita menghadapi badai? Paradoks. Ayat 21 dan 32. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar di kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sao di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan dari hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sao di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Oke. Jadi pertanyaan begini. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menghadapi badai kehidupan? Ada 2 kebenaran yang harus kita pegang secara bersamaan. Yang pertama, saudara harus percaya pada pemeliharaan Allah. Oke, lihat apa yang Paulus katakan ya. Dia memulai dengan berkata gini, guys, I told you. Seharusnya kita nggak belayar. Tapi karena kita sudah di sini dan sekarang masalah sudah datang, ketahuilah, kemudian Paulus berkata, bertabah hati saudara-saudara. Mengapa? Karena kemarin malam ada seorang malaikat datang kepada aku dan berkata begini, bahwa tidak ada seorang pun yang akan mati di antara kamu. Oke? Jadi Paulus menerima perkataan dari malaikat, dari Tuhan, bahwa semuanya akan aman saja, bahwa mereka semua akan sampai ke Roma tanpa ada kematian. Dan karena itu Paulus tenang. Karena itu Paulus tidak panik. Di tengah badai dia bisa tetap yakin. Kenapa? Karena kepercayaan Paulus kepada rencana Allah yang menopang dia di tengah badai kehidupan. Dan ini yang pertama yang harus kita mengerti. Bahwa saudara harus mengerti bahwa rencana Allah atas hidup saudara akan tercapai. Karena dia berdaulat. Dia maha kuasa. Sampai rencana Allah atas saudara tercapai, saudara gak akan mati. Tetapi jika pekerjaan dan rencana Allah sudah selesai buat saudara di bumi, maka saudara akan mati. Karena nggak ada gunanya saudara mau tetap hidup di sini kalau Tuhan sudah selesai dengan saudara. Tetapi sampai rencana Allah buat saudara selesai, saudara nggak akan kemana-mana. Jadi saudara harus percaya pada pemeliharaan Allah. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dan ini yang menarik, bukan cuma itu. Yang kedua adalah begini. Saudara dan saya harus memeluk tanggung jawab. Perhatikan perkataan Paulus. Paulus percaya bahwa mereka semua akan sampai ke Roma tanpa kematian. Tetapi Paulus nggak diem saja dan menganggur. Paulus nggak berkata, kalian semua bebas. Kalian mau snorkeling, kalian mau mancing, bebas. Kalian lakukan apa saja yang kalian mau. Aku hanya akan berdoa, kita pasti sampai ke Roma. Paulus nggak lakukan itu. Paulus tidak berkata bahwa dia akan diam saja, tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil tanggung jawab. Ketika beberapa pelaut mencoba melarikan diri dari kapal, saudara tahu apa yang Paulus katakan? Paulus berkata kepada Julius seperti ini, Julius, kalau kamu izinkan pelaut-pelaut ini kabur dari kapal, kita semua akan mati. Hold on a second, tunggu dulu. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa mereka akan sampai ke Roma tanpa kematian?
Mengapa Paulus berkata kalau pelaut-pelaut ini dibiarkan pergi kita akan mati? Karena janji Allah mengandaikan bahwa mereka akan tetap bersama. Ini yang sudah harus mengerti. Jadi begini, mempercayai pemeliharaan Allah bukanlah kepercayaan yang pasif, tetapi kepercayaan yang aktif. Janji Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Allah pasti menepati janjinya. Ketika Allah berjanji, kita tidak boleh meragukannya. Dia pasti menepatinya, gak peduli betapa sulit. Tetapi bukan berarti, ini penting, kita bebas dari tanggung jawab. Nah, kenapa ini penting? Karena saudara dan saya ingin milih salah satu. Oke? Saudara dan saya ingin milih salah satu dari kebenaran ini. Jadi ini yang kita mau pilih. Jika Allah memegang kendali mutlak, jika masa depan sudah pasti, maka pilihan aku gak penting dong. Aku terserah, aku ngapain aja, rencana Tuhan pasti terjadi. Namun di sisi lain, jika pilihan kita penting, jika kita bertanggung jawab, maka itu berarti masa depan terbuka. Dan kita memiliki kuasa untuk membentuk masa depan kita dengan pilihan kita. Saudara dan saya sangat mudah untuk milih salah satu. Ya, kita mau pilih Allah berdaulat, atau kita bertanggung jawab. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kebenarannya bukan salah satu, tetapi dua-duanya. Alkitab mengajarkan bahwa Allah memegang kendali mutlak dan pilihan kita berarti. Oke. Dan saya tahu, saudara yang suka mikir sekarang lagi ruwet nih. Yos, gak connect Yos. Gimana caranya Tuhan berdaulat penuh, tapi aku masih bertanggung jawab? Mari saya beritahu jawabannya. Saya juga nggak tahu, saudara. Karena ini adalah salah satu misteri Alkitab. Di mana Alkitab mengajarkan keduanya. Dan mereka berdua bekerja secara harmonis. Tetapi saudara dan saya tidak mengerti 100%. Dan ini bukan Tuhan memegang kendali 50%. Saudara bertanggung jawab 50%. Bukan. Bukan 70-20. Bukan 70-30. Bukan 80-20. Bukan. Tetapi Alkitab mengajarkan apa? 100-100. Allah 100% berdaulat. Saudara dan saya 100% bertanggung jawab. Saya mundur ya ke tahun 2018. Ini cerita saya pribadi ya. Di tahun 2018, di awal tahun, bulan Januari juga, tahun 2018. Ketika akhirnya saya menyadari bahwa Pastor Ferdinand sudah tidak bersama saya. Dan dia sudah berangkat ke Melbourne. Kecemasan melanda hati saya. Suatu pagi saya bangun tidur dan saya merasakan satu beban yang begitu berat di bahu saya. Nah, saya pikir ini cuma serangan panik sesaat lah, nanti beberapa hari juga hilang sendiri. Tapi yang ternyata terjadi bukannya menjadi tambah ringan, tapi tambah parah. Kenapa? Karena begini, saya percaya bahwa Tuhan Allah memanggil gereja Rock Sydney bukan hanya untuk menjadi berkat bagi orang Indonesia di kota Sydney, tetapi bagi bangsa-bangsa. Saya yakin itu dengan sepenuh hati. Karena itu kita harus memiliki international service. Saya percaya bahwa tujuan Allah untuk Rock Sydney adalah bangsa-bangsa. Skopnya terlalu kecil buat Indonesia. Saya percaya itu dengan seluruh hati saya. Saya tahu itu. Tetapi ketakutan saya adalah dengan tidak adanya Pastor Achen waktu itu. Saya nggak yakin. Saya memiliki apa yang dibutuhkan untuk membawa diri saya pergi ke arah itu. Dan bukan cuma membawa diri saya, tetapi saudara harus mengerti bahwa di saat itu ada 20-25 anak di bawah saya yang akan saya tuntun untuk menuju ke arah itu. Dan saya takut. Kenapa saya takut? Karena saya akan bertanggung jawab atas kehidupan mereka, bukan kehidupan saya sendiri. Dan saya ketakutan dan saya merasa saya nggak sanggup Tuhan. Saya nggak bisa. Saya ingat banget saya berlutut, saya berdoa, saya berkata Tuhan aku nggak bisa. Tuhan kenapa Pastor Achen pergi? Kalau ada Pastor Achen kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan enak saudara. Tapi ini saya sendiri, saya nggak bisa, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak kuat. Namun waktu saya terus berdoa, nggak tahu gimana, tiba-tiba pelan-pelan ada api yang membara di hati saya yang berkata begini, I got this. Bukan saya, tapi ada roh di dalam saya yang berkata, I got this. Yos, I got this. Dan saya tahu, ada satu kata yang terus berniang di otak saya waktu itu adalah kata ini, dansa. Ini waktunya kita berdansa. Karena kamu sudah tahu kamu gak kuat.
Sekarang kita akan bisa berdansa. Aku akan memimpinmu. Aku akan membawamu. Yang kamu harus lakukan hanyalah mengikutiku. Aku akan memimpin dansa ini. Dan hati saya terbakar. Dan hati saya sangat yakin Tuhan berjanji. Ini janji Tuhan. Gereja kita akan menjadi berkat untuk internasional. Dan karena itu kami memulai Rock Sydney International di bulan Maret tahun 2018. Saya menerima janji Tuhan. Pertanyaannya, kalau saya hanya menerima janji Tuhan, kalau saya hanya percaya pada pemeliharaan Allah, saya akan menjadi sangat pasif. Sikap saya akan gini, oke Tuhan, ini rencanamu, ini visimu, lakukan apa yang kamu mau. Aku akan duduk, aku ambil popcorn, dan aku akan nonton. Silakan. Kalau itu tindakan saya, pertanyaan saya hari ini lagi nih, apakah akan ada Rock Sydney International hari ini? Apakah akan ada transisi gereja kita masuk ke darah gospel center? Jawabannya, tidak ada. Kenapa? Karena ada satu kebenaran lain yang berkata gini, meskipun Allah memegang kendali, tetapi saya bertanggung jawab untuk melakukan apa yang saya bisa. Nah, dan saudara harus mengerti ini dua-duanya harus bekerja bersamaan. Kenapa? Saudara harus mengerti, kalau keputusan, kalau misalnya saudara hanya percaya pada peliharaan Tuhan, saudara akan sangat pasif. Saudara nggak akan melakukan apa-apa, saudara akan diam dan nggak akan terjadi apa-apa. Tetapi di satu sisi, kalau masa depan saudara, kalau masa depan gereja ini semua berpusat pada keputusan saya pribadi, coba saudara pikir, apakah ada manusia yang bisa hidup dengan beban itu? Gak ada. Saya gak akan bisa bangun setiap pagi. Kenapa? Karena saya tahu kalau semua berpusat pada keputusan saya, hanya satu saja keputusan yang salah, masa depan gereja hancur. Tetapi Alkitab mengajarkan Allah pegang kendali, kita bertanggung jawab. Dan ini memampukan kita dan ini sangat indah. Paulus berkata di tengah badai, dia sangat yakin kita pasti sampai ke Roma. Karena Allah sudah berjanji, namun dia tidak pasif. Dia mengambil peran, dia bertanggung jawab, dia membuat keputusan yang baik. Karena itu saudara harus mengerti, tidak ada yang lebih praktis dalam hidup daripada mempercayai bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan Allah memegang kendali mutlak pada saat yang bersamaan. Dan ini memperdayakan saudara dan menghibur saudara. Ini memperdayakan kita karena ini berkata, pilihan kita berarti. Tapi ini menghibur kita karena ini berkata, tidak ada satu pun yang saudara lakukan yang bisa menghancurkan rencana Allah buat saudara. Ini adalah kebenaran Injil dan inilah paradoks kehidupan kekristenan. Saudara masih mengikuti saya ini? Saya setahun ini mulai menarik otak saya, ini susah Yos. Tapi ini kebenaran Injil. Dan mari kita lihat sekarang, apa tujuan dari badai? Karena badai ada tujuan. Ayat 33-38. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ini tujuan dari badai. Coba perhatikan. Semua penumpang di kapal, termasuk Lukas, sudah kehilangan harapan. Mereka gak mau makan. Mereka sudah kehilangan harapan. Mereka sudah mengira mereka akan mati. Tapi ada satu orang yang masih bisa berpikir jernih. Paulus. Paulus masih bisa mengambil tindakan dengan bijaksana. Dia mengerti. Dia harus mengambil tanggung jawab. Dan dia berpikir, kalau orang-orang ini gak makan, maka mereka akan mati kelaparan. Jadi mereka harus makan. Dan Paulus mendorong mereka untuk makan. Jadi Paulus mengerti, dia menggunakan akal sehat. Oke. Ini penting, kenapa? Karena ada banyak orang yang berkata begini, orang Kristen itu kadang-kadang terlalu berpikir surgawi, sehingga mereka tidak berguna di dunia. Tetapi yang terjadi kebalikan. Justru orang-orang yang berpikiran surgawi lah yang berguna di dunia.
Kenapa? Karena orang-orang yang berpikiran duniawi, seketika badai kehidupan datang, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang yang tahu bahwa hidup mereka berakar pada Kristus dan mereka melihat kepada kekekalan. Hanya mereka yang berpikiran surgawi yang bisa bertindak dengan bijaksana di tengah badai kehidupan. Dan itulah kunci kekristenan yang praktis. Orang-orang hanya yang memiliki pemikiran surgawi, merekalah yang bisa bertindak dengan bijaksana di tengah badai. Paulus membantu orang-orang lain di tengah badai. Dan saya yakin inilah alasan Allah menempatkan Paulus di kapal yang menuju badai. Kenapa? Karena kalau tidak ada Paulus di pada kapal itu, yang terjadi adalah hancur. Semua orang mati. Tetapi karena ada Paulus di kapal itu, seluruh orang di atas kapal diselamatkan. Ini poinnya. Saudara harus mengerti begini. Seringkali badai yang kita alami bukan hanya tentang kita. Badai yang kita alami juga berbicara tentang orang-orang di sekitar kita. Karena orang-orang di sekitar saudara tidak memperhatikan saudara ketika saudara berada dalam angin sepoi-sepoi. Tetapi sewaktu saudara mengalami badai kehidupan dan saudara bertindak berbeda dari mereka, mereka memperhatikan saudara. Dan di situ saudara bisa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Paulus mengatakan seperti ini. Saudara tahu ayat ini, ayat legendaris. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Paulus berkata gini, Paulus nggak berkata bahwa Tuhan mengatakan bahwa hal yang baik itu sebetulnya buruk. Oh tidak. Paulus juga tidak mengatakan bahwa saudara hanya harus melihat hal yang buruk itu dari perspektif yang berbeda. Karena kalau saudara bisa melihat dari perspektif yang berbeda, maka hal yang buruk akan menjadi hal yang baik. Oh no. Paulus berkata bahwa kejahatan adalah jahat. Badai adalah badai. Penderitaan adalah penderitaan. Itu semua adalah benar. Kalau saudara berkata kejahatan adalah kebaikan, saudara sudah salah. Tetapi yang Paulus katakan adalah begini, meskipun dalam semua hal yang enak, meskipun dalam badai, ada Allah yang selalu turut bekerja. Seringkali kita tidak melihatnya, kita tidak merasakannya. Tetapi bukan berarti Allah tidak bekerja. 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 3.600 detik sejam, Allah selalu bekerja. Tentu pertanyaannya begini, Yos, oke, Allah selalu bekerja, ngerti. Yang aku gak ngerti cuma satu, apa tujuan dari badaiku? Dan saya mengerti. Kenapa? Saudara harus mengerti, dari sudut pandang Tuhan, cerita saudara dan saya sudah selesai. Tapi dari sudut pandang saudara dan saya, badai kita masih berlanjut. Dan kalau saudara mengerti tentang cerita yang indah, resolusi hanya terjadi pada akhir sebuah cerita. Jadi hari ini saudara dan saya belum bisa melihat akhir cerita kita. Tetapi janji Allah melalui Paulus sudah begini. Di detik ini, di saat ini Allah turut bekerja dengan cara yang tidak dapat kita lihat dan pahami. Untuk tujuannya yang baik bagi kita. Nah, saya sudah sering mengatakan ini dan saya tidak akan pernah capek untuk mengatakan ini. Leukemia buat saya adalah salah satu hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Oke? Berapa orang mengira, Yos, itu statement yang gila. Kenapa kamu bisa berkata leukemia itu ada sesuatu yang baik? Karena begini, saya nggak percaya sedetik pun yang terjadi kepada saya adalah kecelakaan. Jadi Tuhan tidak di surga dan berkata, oh no, malaikat 040186. Mengapa kamu izinkan Yosi terkena leukemia? Dan malaikat berkata, sorry Tuhan, waktu musuh menyerang aku lagi di WC. Itu tidak pernah terjadi. Tetapi yang terjadi adalah begini, sewaktu musuh menyerang saya dengan leukemia jahat. Saya nggak berkata leukemia itu baik. Leukemia sudah membunuh begitu banyak orang. Leukemia ada sesuatu yang jahat. Dan musuh mau membunuh saya dengan leukemia. Tetapi Tuhan Allah di surga, Dia tertawa dan Dia berkata, oke setan, kamu membunuh Yosi, silakan. Kamu menghancurkan hidupnya, silakan. Kamu memberikan dia leukemia, silakan. Kamu punya skenario. Aku juga punya skenario. Kamu membunuh dia lewat leukemia, aku akan buka matanya untuk melihat keindahan Injil melalui leukemia. Dua skenario yang sama, dua tujuan yang berbeda.
Satu senario yang sama, dua tujuan yang berbeda. Tetapi kehendak Allah yang memegang perkataan terakhir. Itu janji Paulus di Roma 8 ayat 28. Dan bukan hanya itu, tapi Paulus juga berkata bahwa segala sesuatu turut bekerja, segala sesuatu. Ini berarti begini, gak ada satu hal acak pun yang terjadi dalam kehidupan saudara yang sia-sia. Tuhan akan berjanji kepada saudara dalam gini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik itu rasa sakit, penderitaan, keberhasilan, kegembiraan, kesukaan, kesedihan, apapun itu Tuhan akan menggabungkannya sebagai sebuah rangka cerita yang indah, di mana tidak ada satu bagian pun dalam hidup saudara yang dia berkata, aku tidak pakai untuk kebaikan. Apa yang terjadi kepada kehidupan saya di umur 3 tahun. Dan apa yang terjadi pada kehidupan saya nanti waktu saya umur 55 tahun. Tuhan berkata, itu semua aku ambil, aku gabungkan. Dan aku menulis sebuah cerita yang agung, yang indah, yang di luar pikiranmu. Dan tidak ada kesalahan dalam rencana Allah. Itu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bukan berkata badai. Saudara tidak akan melewati badai. Tapi Roma 8 ayat 28 berkata gini, umat Kristus tidak dibebaskan dari badai kehidupan. Tetapi umat Kristus memiliki keyakinan mutlak bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kendali Allah yang baik dan berdaulat. Apapun yang terjadi, badai hanya akan membuat akhir cerita saudara jauh lebih agung, jauh lebih indah. Allah tidak menghilangkan badai. Tapi Allah berjanji, Dia akan menopang kita melalui badai. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, kehadiran. Karena kalau saudara nggak mengerti ini, badai bisa membunuh saudara. Ada banyak orang Kristen yang ketika mereka menghadapi badai kehidupan, yang terjadi bukanlah kebaikan, yang terjadi mereka menjadi pahit dan mereka meninggalkan kekristenan. Kenapa? Karena bukan badai yang membuat kita menjadi lebih baik, tetapi tanggapan kita terhadap badai yang membuat perbedaan. Respons. Agar kita bisa tetap kuat dalam badai, saudara dan saya harus mengerti bahwa ada satu pribadi yang menyertai kita dalam badai. Perhatikan perkataan Paulus di ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Perkataan ini adalah perkataan perjanjian. Jadi Paulus berkata, aku ini adalah milik Allah. Aku ini adalah kepunyaan Allah. Aku tahu Allah mengasihi aku. Aku tahu Dia ada bersamaku di tengah badai. Jadi Paulus tidak membuat kesalahan yang sering kali kita lakukan di tengah badai. Kita berkata apa? Aku ada di tengah badai, kenapa? Karena Allah tidak peduli kepadaku. Atau aku ada di tengah badai, kenapa? Karena Allah sedang menghukum aku. Tapi tidak dengan Paulus. Paulus berkata, Allah ada bersamaku di dalam badai. Pertanyaannya buat saudara saya gini, bagaimana Paulus? Bagaimana kamu bisa memiliki keyakinan, bahkan di tengah badai yang menghancurkan nyawamu, ada Allah di situ? Jawabannya, Matius 12 ayat 44-41. Perkataan Yesus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ini yang Yesus katakan. Yesus berkata gini, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yesus berkata, akulah Yunus yang terutama. Saudara tahu cerita Yunus? Yunus berdosa. Yunus berontak kepada Tuhan. Dia tidak mentaati Tuhan. Dia harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dan karena itu Tuhan mengirimkan badai murka Allah untuk mengejar Yunus. Dan sewaktu Yunus melihat badai itu, Yunus tahu, Allah sedang menghukum aku. Dan Yunus berkata kepada pelaut-pelautnya, buang aku ke laut. Karena sewaktu kamu buang aku ke laut, badai akan berhenti dan kamu akan selamat. Dan mereka lakukan itu. Dan begitu Yunus dibuang, badai berhenti. Dan ini yang Yesus katakan. Waktu Yesus berkata, dia adalah Yunus yang terutama. Yesus berkata gini, ada badai yang saudara dan saya seharusnya terima.
Ada badai murka Allah yang mengejar kita karena kita semua sudah berdosa. Kita semua berontak kepada Allah. Tetapi Yesus datang berkata gini, akulah Yunus yang terutama. Aku datang untuk menerima badai gantimu. Aku akan menerima semua badai murka Allah. Aku akan dilemparkan kepada laut, kepada kematian. Sehingga kamu, sewaktu kamu menaruh imanmu kepada Yesus, saudara dan saya, tidak lagi dibuang ke dalam badai. Tidak lagi mati karena badai. Tetapi saudara diselamatkan dari badai murka Allah. Dan bukan hanya itu, tapi Yesus juga berjanji bahwa dia bukan hanya menyelamatkan saudara dari badai murka Allah, tapi dia menyertai saudara sampai akhir zaman. Jadi sewaktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus, yang terjadi adalah saudara mendapatkan Allah yang hadir dalam penderitaan saudara. Dan ini adalah sesuatu yang unik tentang kekristenan. Gak ada agama lain yang mengajarkan Tuhan mereka masuk ke dalam penderitaan. Gak ada agama lain yang mengajarkan bahwa Tuhan mereka disiksa, ditolak, dan menjadi korban ketidakadilan. Saat ini, saudara dan saya mungkin gak tahu alasan apa yang Tuhan sedang lakukan di balik badai saudara dan saya. Saudara dan saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan dan penderitaan terjadi di bumi. Tetapi saudara dan saya memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Saudara dan saya memiliki Yesus. Yesus bukti Allah tidak murka terhadap saudara. Yesus bukti Allah peduli terhadap saudara. Dia datang kepada saudara. Dia bersama-sama saudara. Dan saudara tahu akhir cerita saudara? Pada akhirnya di kebangkitan, Yesus berjanji, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan lagi rasa sakit, tidak akan lagi air mata. Dan bukan hanya itu. Yang indah dari kekekalan. Teman saya, Tesar Putra, mengatakannya dengan sangat indah. Saudara tahu, sewaktu nanti saudara bertemu dengan Yesus di kekekalan, saudara tahu apa yang saudara akan lihat? Saudara akan melihat Yesus dalam keindahannya, ya. Tetapi saudara juga akan melihat tangannya yang tertusuk paku. Apa maksudnya? Wahyu 5 berkata begini, sewaktu nanti saudara dan saya akan menyembah Yesus untuk kekekalan, berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sewaktu saudara melihat ke tahta Allah, saudara tahu apa yang saudara lihat? Anak domba yang tampangnya seperti sudah disembelih. Apa maksudnya? Jadi sewaktu saudara melihat Yesus, saudara bukan hanya melihat Yesus dalam keagungannya, tetapi saudara akan melihat semua bekas penderitaan Yesus yang dia alami karena saudara dan saya. Tetapi saudara gak akan menangis, saudara gak akan sedih, oh Tuhan kenapa? Tetapi saudara akan menyembah dia dalam kekekalan. Kenapa? Karena penderitaan Yesus alami hanya membuat dia jauh lebih mulia, jauh dan lebih agung daripada kalau dia tidak melewati penderitaan itu. Dan ini janji Allah buat badai saudara dan saya. Penderitaan yang Yesus tanggung di kayu salib hanya membuat Yesus jauh lebih mulia, jauh lebih indah untuk kekekalan. Badai kehidupan hanya akan membuat masa depan kita jauh lebih gemilang daripada kehidupan tanpa badai. Dan itulah janji Allah terhadap badai yang kita alami. Saya akan tutup dengan ini. Kalau saudara ada di tengah badai hari ini, saudara memiliki kesempatan. Saudara memiliki kesempatan untuk memuliakan Yesus melalui badai. Kenapa? Karena salah satu papan iklan kekristenan yang paling gemilang untuk keindahan Injil bukanlah kehebatan saudara, tetapi kelemahan saudara. Sewaktu saudara berada di tengah badai kehidupan, tetapi saudara terus memiliki harapan dan kepercayaan bahwa kasih karunia Allah cukup untuk menopang saudara di setiap langkah. Dunia tidak memiliki kosakata untuk hal ini. Dunia hanya bisa melihat dan bingung terhadap ini. Dan mereka akan memperhatikan saudara ketika saudara menghadapi badai. Karena itu, jangan sia-siakan badai. Allah pasti menepati firman-Nya. Adalah bagian Allah untuk mendatangkan kebaikan melalui badai. Adalah bagian kita untuk mempercayai Dia setiap saat dan bertindak dengan tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapak kami berterima kasih.
Mungkin hari ini kami tidak bisa mengerti dan kami tidak bisa melihat alasan di balik segala sesuatu yang Kau izinkan dalam hidup kami. Tapi waktu kami melihat salib-Mu, kami tahu, kami yakin, apapun yang kami alami, itu bukan karena Engkau tidak peduli terhadap kami, maupun bukan karena Engkau menghukum kami. Karena anak-Mu, putra-Mu satu-satunya, sudah mengambil murka Allah itu atas kami. Sehingga hari ini kami dapat hidup. Meskipun di tengah badai, kami tetap sanggup berjalan. Karena kami tahu, masa depan kami sudah Kau tuliskan. Dan itu indah. Bahwa Engkau sudah menulis sebuah cerita yang begitu agung, di mana nama-Mu dipermuliakan melalui badai kami. Karena aku berdoa Tuhan, biarlah jemaat gereja Rock ini tidak menyia-nyiakan badai. Mungkin di masa depan, di masa-masa depan ini Tuhan, kami akan mengalami banyak badai dalam masa perubahan ini Tuhan. Untuk kami mengerti apa itu menjadi gospel center Tuhan. Tapi Engkau sendiri akan kuatkan kami karena Engkau berjalan bersama kami dalam badai ini. Kalau kami mengalami badai-badai kehidupan sehari-hari Tuhan, kami percaya Engkau pun ada bersama kami di dalam badai itu. Dan kami percaya Kau yang memberikan kami kebijaksanaan untuk mengambil pilihan dan bertindak dengan tanggung jawab. Kami percaya pada pemeliharaan-Mu Allah. Dan kami mau mengambil tanggung jawab. Dan kami mau terus percaya bahwa Engkau sanggup. Kasih karunia-Mu cukup. Dan kasih karunia-Mu bersinar terang di dalam kelemahan kami. We give you all the praise and glory. In the name of mighty Christ we pray. Amen.